Kalau dia mau minta uangnya balik, lo kasih tuh alat lo waktu bikin kue. Kan investment, lo ambil aja tuh alat. Hola netizen yang tercinta, Kode Blue akhirnya buka suara terkait masalah utang piutangnya dengan Alin Adhita sebesar 500 juta rupiah. Kode Blue merasa kurang pas jika dirinya disebut berhutang dengan Alin Adhita, karena itu terjadi berawal dari mereka kerjasama membuat usaha bersama berbentuk kafe. Saat itu Alin Adhita bersedia ikut investasi sebesar 500 juta rupiah. Kemudian Kode Blue menggunakan uang tersebut untuk membeli peralatan bakery di kafenya. Setelah membeli semua peralatan dan kafe yang dibangunnya sudah jadi dalam kurun waktu 4 bulan, Kode Blue mulai menjalani bisnis yang kebetulan berjalan cukup lancar di awal. Karena bisnisnya berjalan dengan baik di tahun 2017, Kode Blue mengaku sering diskusi dan berbagi informasi dengan Alin Adhita. Sampai akhirnya di tahun 2018, Kode Blue mengakui bisnisnya mulai berjalan kurang baik. Saat itulah Alin Adhita langsung merasa tidak cocok bekerja sama dengannya, sebab mereka sering mengalami kerugian daripada keuntungan dalam kurun waktu 2017-2018. Karena itu, Alin Adhita pun meminta balik seluruh uang yang diinvestasikannya. Namun, Kode Blue sudah meminta maaf telah memakai uang tersebut untuk peralatan bakery dan tidak bisa mengembalikannya begitu saja. Bukan berarti tidak mau mengembalikan, kala itu Kode Blue menyarankan Alin Adhita menunggu orang yang mau mengambil alih investasinya. Sayangnya, belum sampai hal itu terjadi, kafe yang dibangun Kode Blue justru tutup lebih dulu. Namun, Alin Adhita terus meminta uang yang telah diinvestasikan untuk dikembalikan. Bahkan Alin Adhita juga sempat meminta beberapa ganti rugi yang total keseluruhan permintaannya itu sebesar 900 juta rupiah. Sementara Kode Blue mengatakan tidak ada perjanjian harus mengembalikan uang investasi yang sifatnya sebagai modal usaha bersama di awal kontrak. Di sisi lain, Kode Blue mengatakan dirinya yang mengeluarkan modal lebih banyak pun belum merasakan modalnya kembali dan mendapat keuntungan selama membangun usaha tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kode Blue punya utang sama Alin Adhita 500 juta. Kode Blue habis tanding sama Chef Arnold, terus si Kode Blue itu menang ya kan. Tapi dibalik itu, berita yang booming itu bukan cuman berita kemenangannya si Kode Blue ini, tapi banyak banget seliweran kalau si Kode Blue itu katanya punya utang sama si Alin Adhita 500 juta. Abis itu gue nonton lah podcastnya Denny Sumargo sama Kode Blue. Ini sih sepengetahuan gue aja ya tentang investment dan tentang bisnis. Kalau salah mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Menurut gua si Alin Adhita ini adalah shareholder investor gitu ya. Yang nggak tahu shareholder nih ya, gua bantu cariin dari Google. Nih, gua taruh di sini. Nah, setahu gua nih ya, shareholder itu kalau misalkan perusahaan rugi atau usaha bangkrut gitu ya, balikin itu bukan dalam bentuk uang lagi, tapi udah dalam bentuk aset gitu. Dan kalian juga harus bedain mana invest, mana utang. Jadi di podcastnya Kode Blue sama Denny Sumargo itu dia bilang, si Kode Blue ini bilang kalau Alin ini ngasih capital investment 500 juta gitu ya. Nah terus kalau perusahaannya itu bangkrut atau nggak jalan dan segala macam, itu Alin itu bukan dapat uangnya tapi dapat berupa asetnya, karena si 500 juta itu udah dibeliin barang-barang gitu. Jadi yang bisa dikembalikan, yang bisa ditarik lagi itu adalah asetnya, entah misalkan penggorengan, ruko, atau kompor ya, pokoknya yang kayak gitu-gitulah yang udah berupa aset. Nah nanti kalau aset itu udah ditarik, terserah mau dijual apa gimana tuh sama si Alin gitu, setahu gue. Makanya di podcast tersebut si Kode Blue itu sempet ngasih opsi ke si Alin Adhita, nih barang apa yang mau lu ambil gitu. Karena ya emang kalau misalkan kayak gitu, ya yang diambil itu bukan bentuk uang lagi tapi aset. Karena kan si duit investment modal awalnya itu kan udah dipakai untuk modal usaha gitu bre. Buat yang nggak tahu capital investment itu apa, nih gue bantuin lagi, gue cariin di Google ya, biar lu pada juga sama-sama belajar nih, lu baca sendiri. Tapi sebenarnya semuanya itu balik lagi ke perjanjian awalnya itu kayak gimana, tergantung agreement perjanjiannya itu seperti apa. Kalau investment shareholder ya itu jatuhnya investasi bukan utang gitu
loh, bukan juga pinjaman. Jadi ya kalau tuh uang udah masuk ke pelaku usaha, terus kalau rugi ya baliknya udah bukan bentuk uang lagi. Sebenarnya gini ya logikanya ya, dalam berinvestasi atau dalam berbisnis itu pasti ada untung ada rugi gitu loh. Ya kalau untung dinikmati bersama, kalau rugi ditanggung bersama gitu kan. Tapi balik lagi ke perjanjian awalnya kayak gimana, semua investor itu pasti maunya untung, otomatis maunya untung. Sekarang siapa sih orang yang mau naruh duit tapi nggak ada untungnya gitu? Masa maunya rugi gitu kan? Nggak mungkin. Semua investor itu pasti maunya untung. Tapi jangan tutup mata, kalau namanya berinvestasi dan namanya berbisnis itu pasti ada rugi ada untung. Jadi nggak selalu enak terus. Dan semua investasi itu pasti menjanjikan keuntungan, tapi tetap aja ada resikonya. Ya lu pikir aja, emang siapa yang mau invest di tempat yang tidak menguntungkan, ya kan? Nggak ada. Terus gini deh ya, misalkan lo beli saham, terus saham itu turun ya kan, atau nol gitu, turun gitu ya, merosot jauh. Terus masa iya lo ke broker terus minta balik modal lu senominal uang yang lo taro? Kan gak mungkin gitu loh. Tapi lagi-lagi balik lagi ke perjanjian agreement awalnya seperti apa. Apakah memang investasi, ataukah memang hutang piutang, ataukah memang si Code Blue itu meminjam uang dari Alin Adita, atau Alin Adita meminjamkan uang ke Code Blue gitu. Setahu gua ya, Alin Adita itu juga bisnisnya nggak cuma satu, dia punya bisnis, punya beberapa bisnis gitu ya. Jadi menurut gua hal-hal kayak gini ya si Alin Adita itu paham lah gitu ya. Cuma kita nggak tahu, mungkin dari Code Blue atau dari Alin Adita tuh juga ada miskom satu sama lain gitu loh. Ya udah, semoga masalahnya cepat selesai. Kalau ada salah-salah kata dari gua mohon maaf. Ya, waktu gue dengerin dia podcast di Denny Sumargo, gue cuma bisa bilang, oh ini maksudnya utang, itu mah bukan utang, gue ngerasa senasib bro. Lo ngingetin gue sama kasus bokap gue, ya. Gini lo ya, kita bikin bisnis of course pengen untung, bukan pengen buntung. Kagak. Cuma patut diakui namanya bisnis, lu butuh orang juga investasi di bisnis lu, bukan pakai duit pribadi. Apalagi kalau lu mau bikin bisnis yang bukan ecek-ecek ya, kecuali lu cuma mau bikin kayak sekedar warung Indomie lain gitu. Nah, gue juga gitu di pengalaman bokap gue. Dia sama temen-temennya rencana mau bikin shop office and home. Nah, orang-orang investasi lah ke bokap gue. Nah, tapi sama kayak nasibnya Code Blue, orang itu cuman mau tahu untungnya doang, ruginya nggak mau tahu. Ya, kepusingan apa aja yang ada di proyek itu nggak mau tahu. Nah, waktu itu kita tuh kan butuh dana tambahan, ya kan? Kita akan kredit ke BSM yang awalnya mereka tidak mau, kan gitu. Tapi kenapa juga tanda tangan bokap gue dipalsuin? Akhirnya kita berperkara tuh sama BSM bertahun-tahun sampai kita ngalamin kerugian 13 miliar dong. Kita sampai diliput TV nasional, udah menang arbitrase, tetep aja tuh BSM kagak mau bayar. Nah, waktu kita pusing kayak gitu, di mana mereka itu? Bantuin kagak? Kagak, cuman ngotot minta duit gue balik, nggak mikir ya. Duit itu udah kita pakai untuk menggeruk tanah, udah pasang tiang pancang ya. Cuman nenek ketehe kita ngalamin masalah sama BSM. Itu di luar dugaan kita. Lo bantuin kagak, kerjanya cuman teriak-teriak, minta duit gue balik. Persis kayak Code Blue, bokap gue dituduh ngutang dan dia nyebarin fitnah itu kemana-mana. Mentang-mentang dia kenal orang penting di Indonesia ya, sampai kita didatengin preman ya. Bokap gue saking udah nggak mau pusing ya soal itu, demi keluarganya ya, demi juga menghormati keyakinannya sebagai orang Kristen, akhirnya dibalikin tuh sama bokap gue capital investmentnya, plus dia minta dendanya tuh senilai capital investment itu. Lo bayangin aja dah, bokap gue sampai nggak mau ribut ya, dibalikin plus dilebihin dikit. Padahal keluarga dia ngutang sama kita aja belum kita tagih ya, dan kita nggak nyebarin kemana-mana utang anaknya sama bokap gue tuh kayak mana. Kita pikir masalah udah kelar dong, Bo, ya nggak? Kita kerja sama yang lain, berhasil. Kita bukan bangun shop office and home, tapi apartemen dengan ada area bisnisnya, berhasil. Tahu dia ngapain? Dia datang lagi minta bagian. Pikir
emangnya kapan lu terlibat di proyek yang sekarang? Gue tanya, hah? Lu siapa dah? Nanem duit kagak, kerja kagak, lo minta bagian. Dia neken bokap gue, minimarket yang kita susah payah bangun dan kantin disita sama dia. Makanya gue berharap Code Blue nonton video ini. Kenapa? Gue cuma bilang sama Code Blue, jangan lu iyain tuh orang gila. Kalau dia mau minta uangnya balik, lo kasih tuh alat lu waktu bikin kue, kan investment, lo ambil aja tuh alat gitu ya. Karena orang-orang kayak gitu ya, kita ngalah, kita baik hati, makin sinting. Nih kenyataannya, gue sih kasih tahu ya, gue bertahun-tahun menderita karena orang modelan kayak gitu. Sampai sekarang pala gue pusing ya. Jadi Code Blue, kalau lo nggak salah, maju terus Code Blue ya. Kalau lo punya buktinya apalagi, maju Code Blue, kita backup ya. Jangan mau ditindas, di gaslighting sama orang-orang kayak gitu. Udah cukup ya segala penghinaannya ya. Jadi seperti kita tahu, si Om Code Blue ini kan berseteru dengan selebgram ya, namanya Alin ya. Kan si Alin ini sampai memperkarakan Om Code Blue ini ke pengadilan, guys. Dan dia memenangkan gugatannya ini, dan gugatannya ini secara perdata ya guys ya, sebesar 500 juta gitu. Kalau dari si Alinnya kan ngomongnya si Om Code Blue ini kan ngeblokir semua kontaknya si Alin ini ya guys ya. Ini kan kita dengar dari satu pihak. Nah, kemarin setelah menang di acara HSS, Om Code Blue ini datang ke podcastnya Om Denny Sumargo. Dan sama Om Denny kan ditanyain soal utang piutangnya Om Code Blue ini ya, kali sebesar 500 juta. Nah, di sana dijelasin sama Om Code Blue ini. Jadi secara garis besar aja ya guys ya, Om Code Blue ini menjelaskan kalau sebenarnya uang 500 juta dari si Alin ini adalah untuk investasi, dan oleh Om Code Blue ini dibuang 500 jutanya ini dipergunakan untuk membeli alat-alat bakery. Jadi mereka itu mau buka usaha bareng gitu loh, usaha bersama. Sampai akhirnya ketika tahun 2018 usahanya ini mulai perlahan-lahan itu tidak menunjukkan keuntungan guys, bahkan mungkin ujung. Nah, di sini mulai akar permasalahannya. Si Arlene ini bilang ke Om Code Blue kalau misalnya dia nggak cocok kerja bareng sama si Om Code Blue gitu. Dan ketika usaha bakery-nya ini tutup di 2018 akhir, si Alin ini minta uangnya sebesar 500 juta itu kembali guys. Menurut Om Code Blue sih, uang 500 juta ini kan dalam bentuk investasi ya guys ya. Jadi kalau misalnya untung ya udah untung bareng, kalau rugi ya udah rugi bareng, karena memang namanya bisnis kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, si Alinnya ini nggak terima guys, makanya dia memperkarakan Om Code Blue ini ke jalur hukum. Sedangkan kan uang 500 juta itu kan sudah dalam berbentuk alat-alat bakery gitu loh ya. Nah, kalau dari ceritanya Om Code Blue sih, Om Code Blue ini mau ngomong baik-baik sama si Alinnya, cuma si Alinnya udah terlanjur masukin perkara ini ke pengadilan guys. Jadi kan kalau Om Code Blue ini nganggapnya si Alin ini udah nggak mau bicara baik-baik lagi sama dia. Di sini aku netral ya guys ya, karena jujur aku di sini bingung. Kalau memang ini uang 500 jutanya ini untuk investasi, kenapa si Alin ini bisa menang di pengadilan guys? Harusnya kan dia udah paham lah investasi itu kayak gimana ya. Namanya untung ya pasti bareng, rugi juga pasti bareng, jatuh ya udah jatuh bangun bareng-bareng gitu loh. Namanya bisnis itu kan nggak menentu ya guys ya, belum tentu pasti untung terus tiap saat gitu, nggak mesti. Nah, ini sebenarnya aku bingung ya, ini maksudnya jalan ceritanya sebenarnya ini gimana. Om Code Blue bilang dia punya buktinya ya guys ya, tapi kenapa si Alinnya ini bisa menang di pengadilan? Ini yang bikin aku bingung guys. Aku di sini nggak membela pihak manapun ya. Aku sebenarnya juga nunggu juga dari pihaknya si Alin ini harus klarifikasinya si Om Code Blue ini kayak gimana. Kalau aku sih ya cuma bisa berdoa ya, moga-moga Om Code Blue sama si Alin ini menemukan jalan tengahnya guys ya. Jadi masalahnya bisa cepat selesai. Kalau udah urusan duit itu susah soalnya, bahkan keluarganya bisa jadi musuh.